Oke. Iya iya. Oke Kak Denada, mungkin hari ini lagi ada apa nih di sini nih kesibukannya nih Kak? Hari ini aku menjalani kesibukanku yang lain selain pekerjaannya sebagai musisi, rapper, penyanyi, produser, DJ. Udah gitu juga Zumba instructor. Hari ini aku datang ke sini sebagai pelaku usaha. Jadi ini adalah usaha yang aku emang build sendiri. Alhamdulillah udah hampir belum 1 tahun ya, baru beberapa bulan aja. Tapi alhamdulillah benar-benar sendiri. Jadi ini kayak my baby juga. Aku punya satu brand deodoran sih, awalnya deodoran, tapi sekarang kita juga udah mulai coba untuk keluarin produk lain. Nah tapi deodoran ini kenapa awalnya aku bikin, karena buat Aisyah sebetulnya gitu. Karena Aisyah itu, karena dia dulu pernah menjalani kemoterapi lama, dia itu punya kondisi kulit eksim. Yang eksimnya itu kata dokter kemungkinan besar disebabkan karena efek kemoterapi yang lama yang dulu dia jalani. Nah karena dia eksim, jadi dia tuh kulitnya sangat amat sensitif. Di saat dia udah mulai masuk sekolah, yang namanya anak-anak SD ya Bapak Ibu, buat di sini yang Bapak Ibu yang emak pasti hafal ya. Kalau anak SD itu pulang sekolah pasti begitu sampai rumah ada aroma anak SD-nya kan. Nah ya namanya juga anak SD ya, Aisyah juga memiliki masalah yang sama. Nah aku merasa karena dia perempuan, aku nggak mau dia jadi kecil hati gitu ya. Apalagi teman-teman di sekolahnya dia itu semua udah pada santai banget pakai deodoran yang ada di supermarket dan mereka bisa. Tapi karena Aisyah punya kondisi kulit itu, jadi aku coba beberapa deodoran di dia, tapi ternyata kayak kurang cocok. Ada yang akhirnya bikin kulit dia jadi agak iritasi, ada yang jadi nggak ngaruh sama sekali gitu. Akhirnya aku pikir kenapa aku nggak coba bikin aja gitu. Dan kita tahu kan di Indonesia juga udah banyak tempat-tempat yang bisa bikin formulasi sendiri. Jadi aku nggak bikin ini, produk ini tuh 1 tahun sendiri, aku racik sendiri, aku bikin formulasinya sendiri, baru gimana caranya supaya bisa ramah untuk kulit yang sensitif seperti Aisyah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini Aisyah pakainya udah ini, brand aku sendiri, dan aku punya 2 varian. Akhirnya aku bikin 1 varian lagi yang aku pakai sendiri, yang dia itu bisa membantu mencerahkan. Karena kan aku sebagai instruktur Zumba, pelaku olahraga, aku butuh untuk ketiakku terlihat selalu slay. Gitu. Jadi ya aku hadir di sini sekarang ikut bazarnya Mami Pel, membawa brand yang kebetulan ada brand aku sendiri gitu. Berarti karena Aisyah ya buat ini semua alasannya? Karena Aisyah, awalnya karena Aisyah gitu. Jadi awalnya memang nggak kepikiran bikin, tapi karena Aisyah punya permasalahan itu, dan kebetulan brand yang ada di pasaran di Singapura ya paling tidak ya, itu aku kurang ada yang cocok, makanya aku pikir aku bikin sendiri gitu. Dan lama banget dari mulai bikin brandnya pun ya, nunggu proses brandnya, terus udah gitu belum lagi bikin formulasinya, nyobain, karena nyobainnya ke kulit aku dulu kan, aku nyobain ke kulit aku sendiri. Ntar nyoba pertama kali kok rasanya masih agak cekit-cekit, nggak enak, ganti lagi formulasinya. Udah aku coba ke diri aku aman, berbulan-bulan aku coba ke orang-orang sekitar aku lihat aman, berminggu-minggu, barulah aku berani cobain dia ke Aisyah. Cobain ke Aisyah juga pertama nggak langsung diketiak, cobain dulu di sininya. Beberapa hari cobain di sininya aman, baru aku suruh dia coba pakai. Ternyata dia coba pakai juga, masih ada reaksinya, rubah lagi formulasinya. Jadi betul-betul dibuat formulasinya memang untuk dia. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini yang dia pakai, dan dia kan semakin aktif. Alhamdulillah saat ini dia sudah ikut olahraga, terus udah gitu ikut explore dance di sekolahnya juga. Alhamdulillah juga, Masya Allah udah bisa tampil di beberapa event-event yang diadakan di Singapura ya untuk community gitu. Jadi kan dia semakin banyak kegiatannya, semakin aktif, semakin seru gitu. Deodoran yang bisa benar-benar menjaga dia, tapi juga di saat yang sama ramah buat kulitnya dia. Nah itulah, alhamdulillah akhirnya ini emang benar-benar dibuat buat dia. Dan aku mikir ya udah sekalian aja kita produksi, siapa tahu ada orang-orang lain yang juga memiliki permasalahan yang sama. Di sini juga siap-siap yang
di daerah Gandaria ya gitu, dan membuka peluang lagi akhirnya untuk bisa dapat pekerjaan dan apa dari situ. Jadi ya dijalani aja semaksimal mungkin apa yang bisa dijalani, kesempatan yang hadir datang diambil dimaksimalin gitu sih Mas. Sudah ada kayak mulai enggak, ternyata bisnis itu nggak segampang itu ya, aku juga baru tahu. Jadi aku amat jempol banget tuh buat semua, khususnya teman-teman yang mungkin bersama pelaku di entertainment lalu bisa membangun bisnis dan sukses gitu ya, karena ternyata menjadi seorang entrepreneur atau pelaku bisnis ya itu nggak mudah, banyak banget tantangannya. Ibarat kata mungkin kita di dunia entertainment mungkin boleh dibilang senior, ilmunya banyak, tapi kalau udah bagian bisnis belajar dari nol, dan kesalahan trial error banyak banget gitu ya. Ya tapi karena aku menjalani bisnis ini sendiri, dalam arti kata aku nggak ada partner, jadi aku jalani sendiri. Memang jadinya pelan-pelan karena modalnya juga ya menunggu pas lagi ada karena kan otomatis semua penghasilan aku sekarang kan aku fokusin buat Aisyah dulu kan gitu, baru setelah itulah bisnisku yang seperti ini gitu, sehingga mungkin kecepatan perkembangannya nggak bisa secepat yang modalnya lebih besar, lebih sangar gitu ya, tapi nggak apa-apa karena uangnya juga uang sendiri, nggak bekerja sama dengan orang lain juga, jadi lebih santai hatinya gitu ya, pelan-pelan dilakoni, pelan-pelan bentuk tim semaksimal mungkin lah yang bisa dijalani. Kak Diana tadi kan bilang Aisyah dengan segala kegiatannya sekarang Aisyah sendiri tumbuh sebagai remaja itu seperti apa Kak? Dia tumbuh sebagai remaja yang di satu sisi aku lihat kayaknya banyak samanya sama aku ya, kayak kesukaan dia, kecintaan dia terhadap menulis itu adalah aku banget ya, suka nulis orangnya, suka baca itu juga sama kayak aku, dia suka seni sama juga sama aku, tapi ternyata ada hal lain yang cukup bertolak belakang sama aku. Kayak misalnya ternyata ya, salah satu yang bertolak belakang itu adalah dia itu suka dengan mengerjakan hal-hal yang membutuhkan ketekunan lama gitu. Seperti misalnya dia tuh seneng banget kayak menyulam apa sih? Merajut dia tuh suka. Aku nggak bisa kayak gitu. Tapi ternyata dia seneng merajut tuh, dia senang. Jadi sekarang dia lagi bikinin aku tatakan gelas dari rajutannya dia sendiri yang dia bikin gitu. Yang lain lagi dia juga sangat amat sosial anaknya, senang banget teman-temannya banyak. Dia baru pindah ke sekolah baru tahun lalu, tapi dia tuh udah punya teman banyak gitu. Dan temennya nggak cuma dari kelas dia aja. Bagian itunya dia sama kayak aku, anaknya sosial banget. Terus dia juga aktif banget. Jadi kalau ditawarin kesempatan untuk bisa berorganisasi ya, dia akan ambil itu. Saat ini dia alhamdulillah kemarin 2 kali kepilih jadi kelas monitor. Kayak kelas monitor tuh kayak pakai ketua kelas gitu kali ya di Indonesia ya. Itu 2 kali dia kepilih, itu tuh voting dari teman-teman sekolah sekelasnya gitu. Dia udah 2 kali kepilih gitu, dan anaknya senang melakoni tugas kayak itu. Jadi senang berorganisasi, senang dengan peran leadership. Anaknya juga suka outdoor sama kayak aku. Dan yang aku belakangan juga baru ini anaknya picky banget kalau misalnya ngomong crush. Karena aku baru kaget sebenarnya kemarin tiba-tiba dia pulang sekolah dia bilang gini, "Ibu, I finally aku akhirnya punya crush. Aku akhirnya naksir dengan seorang teman," dia bilang gitu ya. Ya aku sih berusaha menanggapinya dengan seringan mungkin ya, tapi sebenarnya sejujurnya sebagai seorang ibu deg-degan banget pas dengar itu, langsung duk gitu. Tapi pas aku tanya kenapa alasannya gitu, dia betul-betul bisa memberikan alasan itu dengan reasonable gitu. Karena dia bilang karena anak ini sebetulnya sama anak-anak lain agak mean, dia bilang gitu, agak kurang baik. Tapi sama aku dia baik sekali gitu. Dia selalu memperlakukan aku dengan baik, ngomong sama aku selalu dengan bahasa yang baik, dengan lembut, dia bilang gitu. Dan dia bisa jelasin itu. Jadi kerasnya dia itu bukan cuma semata-mata ngelihat seorang temen yang terus dia bilang, oh ini kayaknya ganteng, cocok, enggak gitu. Nah yang kayak gitu aku cukup kayak kaget, oh gitu. Walaupun tetap aja deg-degan juga ya ibu-ibu. Gitu, paling gitu sih. Gimana sih Kakak, pasti di mata yang Kakak Aisyah kecil terus ya, tiba-tiba dia beranjak remaja yang punya ketertarikan sama iya. Ya sebenarnya anak kecil terus itu pasti ya. Kayak sampai sekarang gitu, aku tuh masih menerapkan
yang oh anakku punya privacy yang tidak boleh kau ganggu. Oh tidak, no privacy, you're my daughter, aku bilang gitu. HP-mu boleh aku baca kapan aja aku mau, aku bilang gitu, walaupun aku nggak bikin itu.